Lost generation itu akan terjadi kalau kita tidak cepat-cepat untuk bertindak. Sebenarnya tidak ada anak nakal. Apabila stimulasi anak itu terputus, maka ini dampaknya sangat luar biasa. Melihat anak itu unik. KC Radio, your easy listening station. Ketemu lagi bareng saya Tia Ezar di Bincang Unesa. Kali ini Tia nggak sendirian dan masih di gedung yang luar biasa indah ini. Tepatnya kali ini yang berhadapan dengan saya adalah Kaprodi S2 PG PAUD, Ibu Profesor Dr. Rahma Hasibuan MKes, yang beberapa waktu lalu dikukuhkan sebagai guru besar. Dan senang rasanya bisa langsung ngobrol dengan Profesor Rahma. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Kabar baik. Prof, mengapa concern di dunia anak, apalagi PAUD? Iya, untuk saya pribadi memang sejak tahun 80 saya itu sudah terjun ke dunia anak. Mulai jadi guru TK, kepala TK, sampai ke guru SPG TK, sampai seterusnya menjadi dosen di S1 PG PAUD. Jadi kita kalau melihat anak itu unik. Nah di dalam perilaku yang ditampilkan pada anak-anak, setiap saat itu ada satu perubahan dan ada sesuatu hal yang tidak bisa kita ambil dari anak-anak usia di atas PAUD itu. Inilah yang membuat sangat menarik dan sangat menyenangkan berhadapan dengan anak-anak itu. Sehingga kita pun akan memiliki hati yang menyenangkan untuk orang lain karena melihat mereka, karakter mereka itu yang sangat menyenangkan. Padahal banyak yang mengatakan bahwa ketika anak mulai menunjukkan segala sesuatu, entah itu sikap pemikirannya, ini anak kok tambah kayak gini ya, itu bagaimana Prof? Ya, setiap anak itu kan memiliki tumbuh kembang masing-masing. Dan tumbuh kembang anak itu pasti akan berbeda antara satu anak dan anak yang lain. Artinya tahapan usianya itu pasti berbeda. Artinya bahwa kalau anak ini makin begini, tentu saja karena setiap usia itu mereka memiliki tahapan-tahapan perkembangan yang berbeda dan pasti kemampuannya juga akan meningkat. Oke, itu yang tidak ada istilah anak itu nakal, tidak ada ya? Sebenarnya tidak ada anak nakal. Semua anak itu pandai, semua anak itu cerdas, semua anak itu kreatif, semua anak itu menyenangkan. Tinggal sekarang bagaimana menstimulasi anak itu. Karena anak itu tidak hanya distimulasi dari satu sisi, tapi berbagai aspek harus distimulasi. Yang sekarang kita kenal dengan pengembangan anak usia dini atau yang disebut PAUD HI. Nah, di dalamnya itu anak-anak usia dini itu perlu diadakan atau perlu mendapatkan stimulasi yang baik. Baik stimulasi pendidikan, stimulasi pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan, dan kesehatan dan gizinya. Sehingga anak itu akan total bertumbuh dan berkembang. Luar biasa. Apakah ini yang dipelajari di S2 PG PAUD, Prof? Saya membenarkan juga ya. Kalau S1 itu disebut PG PAUD. PG PAUD. Jurusan S1 PG PAUD. Tetapi kalau S2 dan S3 itu disebut S2 dan S3 Prodi PAUD. Prodi PAUD. Bedanya kalau di S1 mereka kenapa ada G di situ? Karena mereka adalah memang dididik, dilatih untuk menjadi guru anak usia dini. Oke, baik. Ya. Sementara kalau S2 dan S3 adalah akademiknya. Jadi pada pengembangan keilmuan. Baik secara akademik maupun kebijakan pada anak usia dini. Kalau begitu di S2 Prodi PAUD. S2 Prodi PAUD, betul. Prodi PAUD. Ya. Yang dipelajari apa saja nih, Prof? Yang dipelajari tentu saja pengembangan daripada di S1 karena ini tidak bisa putus. Tidak ada putus. Masih karena ada hubungannya, selalu keterkaitan, dan yang dipelajari di sana ada berbagai hal terkait dengan akademik, riset tentang anak usia dini yang meliput ketiga aspek, yaitu aspek tentang teknologinya, kemudian aspek kognitifnya dan aspek sosialnya. Jadi bagaimana mahasiswa S2 PAUD itu bila lulus dari S2 PAUD itu Magister MPD gelarnya. MPD. Kalau S1 SPD, kalau S2 itu adalah MPD, maka mereka adalah pengembang ilmu. Bagaimana riset tentang keilmuan itu digali. Jadi terus berkelanjutan. Karena setiap peradaban tuh selalu memunculkan sesuatu yang baru.
Tidak ada di dunia ini yang baru, murni baru, tidak ada. Tidak ada? Pasti modifikasi dari yang lalu-lalu. Oke, jadi masih ada hubungannya dengan yang lalu. Jelas. Kemudian bagaimana mengadaptasi atau bagaimana kemudian mencoba memberikan formula yang baru yang lebih bagus. Iya, karena pendidikan anak usia dini itu, atau kalau kita mengenal pada anak, itu tidak ada anak itu yang terputus di situ. Karena perkembangan anak itu selalu berkelanjutan. Jadi kalau pendidik PAUD-nya tidak paham tentang itu, ya, termasuk mahasiswa S2 PAUD-nya, maka itu sangat berbahaya. Karena nanti kalau disampaikan kepada masyarakat ternyata itu salah, dampaknya bukan pada kita, tapi pada anak-anak. Dan kalau dampak ini pada anak-anak, dan ini tidak bisa kita rasakan setahun 2 tahun, karena ini adalah investasi pendidikan yang dampaknya akan berapa tahun kemudian, dan mereka adalah pengganti kita, generasi muda bangsa dan negara kita. Gitu. Berarti ada yang memang harus diselamatkan, ada yang harus diperhatikan. Iya, benar. Karena apabila stimulasi anak itu terputus, maka ini dampaknya sangat luar biasa. Dan dengan adanya kemarin pandemik aja, salah satu aspek pendidikan saja yang terputus seperti itu, kita bisa melihat ya, mungkin nantinya akan berdampak pada lost generation gitu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ya, jadi kebetulan memang waktu itu adalah itu adalah aspek-aspek yang sangat harus kita ungkap di sana itu, karena masa 2 tahun hampir 3 tahun pandemik sangat terlihat bahwa lost generation itu akan terjadi kalau kita tidak cepat-cepat untuk bertindak. Sehingga itu saya angkat menjadi orasi pada pengukuhan guru besar PAUD saya tanggal 21 Desember 2001 ya kemarin. Berarti apa yang harus dipersiapkan calon mahasiswa S2 ketika mengambil prodi PAUD ini, Prof? Ya, tentu saja yang pertama adalah menguasai tentang ilmu-ilmu kepautan. Ya. Kalau memang dia S1-nya bukan dari S1 PG PAUD, maka nanti kami akan mencoba memberikan tambahan ya perkuliahan untuk dinamakan multikurasi itu tentang hal-hal yang pasti untuk kepautannya. Itu yang penting. Untuk berkuliah di program di prodi PAUD ini, Prof, berapa SKS kemudian masa studinya, Prof? Ya, SKS-nya sama dengan S2 yang lain, yang 42 SKS. Yang terdiri dari teori sekitar 85%, praktek sekitar 15%. Kemudian masa studinya minimal itu, bukan minimal ya, artinya batasnya itu 4 semester, maksimal 8 semester. Tapi seandainya dia 3 semester sudah bisa, itu sangat baik. Kita harapkan 3 semester sudah bisa lulus mereka. Kemudian untuk mitra kerja di S2 Prodi PAUD ini di mana saja, Prof? Ya, mitra kerjanya tentu saja yang pertama Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Kemudian OPD ya. Kemudian mitra-mitra misalnya Himpaudi, EGTKI, kan banyak itu paguyuban PAUD. Nah, itu perlu kita ini Pokja Bunda PAUD itu banyak yang perlu untuk mendaftar menjadi S2 PAUD untuk menambahkan keilmuan tentang PAUD. Berkaitan dengan mitra kerja, otomatis ini berkaitan dengan apakah di S2 Prodi PAUD ini ada penerapan MBKM, Prof? Seperti di S1? Iya. Memang di PAUD ini yang dengan nama S2 PAUD ini baru bulan Maret itu SK-nya turun. Tahun 2011 kita memang sudah punya yang dinamakan S2 PAUD, tetapi masih bergabung dengan pendidikan dasar, S2 pendidikan dasar konsentrasi PAUD. Mulai tahun 2011 sampai tahun 2021. Alumninya sudah lebih dari 300. Itu. Nah, sekarang kita memiliki rumah sendiri, berpisah dengan pendidikan dasar. Kemudian bicara alumni atau profil lulusan. Nah, lulusan dari S2 PAUD ini kemana atau kebanyakan untuk profil lulusannya ini terserap di mana, Prof? Ya, sejak tahun 2011, angkatan 2011 sampai 2021 yang belum lulus ini, mereka kebanyakan memang diangkat menjadi dosen, ya, baik di negeri maupun di swasta, dan diangkat menjadi pegawai negeri juga banyak. Kemudian ada juga yang mengelola layanan-layanan PAUD. Kemudian ada juga yang menjadi yang di luar pulau itu sudah
ada yang menjadi pejabat ya, baik itu Wadik 1, Wadik 2 gitu ya, dan sudah banyak seperti itu. Dan Kaprodi PAUD ya, itu sudah banyak, Kaprodi S1 PAUD dan sudah tersebar karena hampir 300-an ya alumni itu, dan mereka sudah tersebar di mana-mana, bahkan se-Indonesia. Kalau membahas seputar keunggulan Prof, keunggulan dari S2 PAUD di pasca sarjana ini apa Prof? Ya, keunggulannya karena sekarang ini adalah terkait dengan literasi dan terkait dengan lagi viral ya, digital, maka kami di dalam kurikulum itu memang teknologi pembelajarannya kita arahkan menjadi literasi digital. Literasi itu digital. menjadi core-nya untuk S2 PAUD ini. Gitu. Oke. Kemudian apakah di S2 PAUD pasca sarjana UNESA ini Prof, ada semacam study club atau komunitas belajar untuk mendukung perkuliahan? Nah, ya. Kalau untuk yang sudah diarahkan dari pasca tidak, tetapi mereka mengadakan sendiri sudah. Oh, jadi sudah mandiri nih. Ya, dan bagi kami pun memiliki alumni. Jadi alumni mulai 2011 sampai ini kita bergabung menjadi satu alumni, termasuk dosen-dosennya yang dulu pernah mengajar itu masuk di sana. Dan apapun informasinya kita kirim ke sana menjadi satu tambahan informasi bagi mereka-mereka alumni kita. Gitu. Prof, ini pertanyaan saya ini mungkin agak sensitif nih Prof. Tapi saya pengen masuk di S2 PAUD. Monggo. Mahal nggak sih Prof biayanya? Kalau biaya sama dengan biaya S2 yang lain, sama ya sekitar 10 juta. Tapi untuk S2 PAUD karena ini adalah sudah memiliki rumah sendiri, berdiri sendiri, maka tahun ini kebijakan pasca kami mendapat mahasiswa yang mendaftar tahun ini baik gelombang 1, 2, dan 3 mendapatkan diskon 20%. Wow, selama 4 semester. Selama 4 semester. Selama 4 semester. Jadi kalau mereka tidak lulus 4 semester itu, maka yang 5 semester, yang semester kelima bayar sendiri. Bayar sendiri. Nah, artinya kalau 20% dari 10 juta, berarti kan 2 juta. 2 juta. Berarti dia semester 1 sampai semester keempat dia tinggal membayar 8 juta. 8 juta. Monggo silakan kita, karena pendaftarnya sudah banyak ini, silakan teman-teman kalau ingin menambah ilmu tentang bagaimana anak usia dini ini ditumbuh kembangkan. Dan ini kan tidak hanya untuk nanti berkarir apa, sebagai ibu rumah tangga perlu mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita. Iya. Ini sangat penting. Ini sangat mendasar gitu ya, apalagi membesarkan anak di era yang luar biasa. Betul. Kita harus ramah dengan kehidupan digital. Iya. Jadi ibu-ibu rumah tangga silakan kalau ingin masuk ke S2 PAUD, karena ilmu ini tidak akan hilang begitu aja, karena ilmu ini bisa kita praktekkan dalam sehari-hari dalam rumah tangga kita sendiri. Bagaimana mendidik anak dengan baik, bagaimana menstimulasi anak dengan baik. Oke. Baik teman-teman semua dimanapun kita berada ya, baik di Jawa Timur maupun di luar pulau se-Indonesia, silakan mendaftar ke S2 PAUD UNESA. Tahun ini kita mendapatkan diskon 20% selama 4 semester. Dan ilmu yang kita dapat selama perkuliahan ini tidak akan sia-sia begitu saja, karena ilmu ini paling tidak bisa kita implementasikan ke dalam rumah tangga kita sendiri, keluarga kita sendiri, minimal dalam lingkup keluarga. Oke. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya nih Prof, kira-kira kalau untuk mengakses semua informasi terkait S2 PAUD, kemana Prof? Ya, selama ini kita bernaung di pasca ya. Jadi melalui dari pasca itu sudah kita bisa buka, websitenya sudah ada. Dan kalau memang ada yang perlu secara informal begitu ya, bisa menghubungi saya melalui HP saya, dan pasti semua 24 jam. Kalau WA maupun telepon pasti kami jawab, dan itu sudah banyak di gelombang 1, gelombang 2 yang sekarang berjalan. Mereka bertanya sampai mendetail, ya tetap saya jawab. Selama saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau tidak akan saya teruskan kepada pimpinan pasca agar kebijakan-kebijakan itu sampai kepada teman-teman yang akan mau mendaftar. Silakan kami tunggu semuanya untuk mendaftar di S2 PAUD. Oke, buat Keci People calon mahasiswa dari S2 PAUD silakan terbuka kesempatan untuk bertanya langsung kepada Prof. Rahma, atau ada beberapa yang bisa untuk teman-teman curhat gitu ya Prof ya? Iya, monggo silakan. Prof, berarti kalau S2 Prodi PAUD harus cinta sama anak-anak?
Cinta itu kan bisa timbul ketika kita sudah mendekati, ya kan gitu ya. Sama dengan mbaknya dulu ya kan, kalau mau ada dengan punya pacar maka kan kita nggak tiba-tiba cinta kan. Nah, cinta itu datang setelah kita berdekatan, setelah kita tahu bahwa itu sangat ternyata menyenangkan, ternyata indah. Nah, kita jatuh cinta di sana. Kan tidak tiba-tiba. Dan perlu diketahui tidak hanya perempuan yang masuk ke S2 PAUD tuh ya. Laki-laki banyak mahasiswa alumni saya itu yang S2 laki-laki ya. Dan hasilnya justru yang laki-laki itu makin dia itu akan lebih lebih dapat bagaimana keluarga itu menjadi baik. Nah, ini jadi tidak tertutup hanya untuk perempuan ya. Wow. Silakan yang laki-laki mau masuk silakan ya. S2 PAUD Pasca Sarjana UNESA terbuka tidak hanya untuk mahasiswi tapi juga mahasiswa. Ya. Oke, Kece People, tidak terasa sudah hampir kurang lebih 15 menit saya ngobrol dengan Prof. Rahma yang luar biasa mendedikasikan diri dengan dua kata yang bisa kita cari, lost generation. Ini yang betul. Mungkin membuat kita harus berpikir bahwa harus ada pihak-pihak yang mulai concern dengan dunia anak, terutama pendidikan anak usia dini. Matur nuwun sekali, terima kasih sudah juga. hadir Terima berkenan di Bincang UNESA, profil S2 Pasca Sarjana UNESA. Sehat selalu dan alhamdulillah selalu menjadi saluran kebaikan buat yang lainnya. Kami tunggu yang mendaftarkan, akan kami buka lebar-lebar 24 jam kalau ada yang tidak dipahami untuk informasi S2 PAUD. Terima kasih semuanya. Dan tentunya untuk pertanyaan lebih lanjut bisa komen di kolom komentar ya di kanal YouTube Kece Media by UNESA. Saya Tia Ezar, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Kece Radio, your easy listening station. Bye-bye. Kece Radio.